pagi buat kita semua. Shalom. Shalom. Salve. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam sehat. Salam bahagia dan salam perdamaian buat kita semua. Yang saya hormati Rektor STT IKAD Jakarta, Pak Dr. Jimmy Lumintang. Terima kasih sudah hadir di NTT. Beserta juga Pak Dr. Abdul Amtiran, Direktur Pascasarjana STT IKAD Jakarta. Kemudian juga di sini ada Prof. Dr. Zainul Wulan. Ini senior saya juga, Rektor Universitas Muhammadiyah. Dan semua yang hadir pada hari ini, baik secara fisik maupun virtual. Tadi sudah ada Pendeta Emi, kemudian Ketua Panitia Pak Ferry, dan semua tamu undangan, khususnya juga yang bertemu dengan saya Pak Dr. Nelman Aweni. Terima kasih beserta semua panitia yang sudah hadir dan semua peserta pada pagi hari ini. Pertama tentu puji syukur kehadirat Tuhan karena atas perkenannya hari ini kita boleh hadir pada acara seminar pengelolaan sumber daya ekologis di Nusa Tenggara Timur. Dan ini kontekstual juga karena kita juga baru selesai acara wali di Sumba. Kemarin juga wali baru acara beberapa hari di Sumba, pertemuan wali tingkat nasional. Saya memang karena berbagai urusan tidak sempat hadir, tapi terus mencermati berbagai hasil dari Sumba Timur. Dan wali secara khusus betul-betul mendorong agar NTT tetap menjadi provinsi yang ramah terhadap lingkungan sekitar, pelestarian lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Provinsi NTT sendiri saat ini ada kurang lebih 5,7 juta orang di 22 tingkat 2, 1 kota dan 21 kabupaten. Ada 609 pulau dan 42-nya berpenghuni. Daratan kita ini 46.000 dibanding lautan 200.000, jadi 1:4 antara daratan dan lautan. Kita juga punya 50 lebih bahasa daerah, karena sebagian besar di Alor itu sudah tidak bisa lagi diteruskan. Alor sendiri itu punya banyak sekali sebenarnya, tapi sebagian di antaranya sudah mulai menghilang, jadi kita punya 50 bahasa. Kita juga punya biodiversitas yang unik, dari mulai komodo di Labuan Bajo yang itu sama dengan di Riung kurang lebih lah ya, ada namanya pemboa ya, yang seperti ada di Komodo. Juga kita punya kuda sandalwood Sumba yang tinggi besar kayak Australia, dan potensi juga di bidang pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, pariwisata juga yang luar biasa. Sehingga tentu ini semua harus menjadi bagian dari kita menjaga pelestarian lingkungan kita dengan baik di Nusa Tenggara Timur. Ada 4 prinsip utama yang harus dilakukan dalam hal ini. Pertama adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Jadi kita ini menjaga alam itu berarti sumber daya yang kita gunakan itu harus pada takaran tertentu. Tidak bisa satu generasi ini itu menghabiskan semua dan kemudian tidak menyisakan bagi generasi berikutnya. Itu pasti akan disoal. Kemudian adalah antar generasi, jangan menghabiskan semua untuk hari ini dan masa depan. Jadi celakalah kita di NTT ini kalau seluruh yang hidup di generasi saat ini itu menggunakan semua sumber yang kita miliki, sumber yang kita miliki hanya untuk kepentingan saat ini. Dan kita akan dikutuk oleh generasi penerus. Dianggap kita tidak pernah bisa bertanggung jawab terhadap masa depan Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga itu adalah partisipasi masyarakat. Tidak bisa tidak pelestarian lingkungan ini harus dilakukan partisipasi masyarakat. Tidak bisa cuma pemerintah di depan dan mengatur semuanya. Dan yang berikutnya adalah integrasi pembangunan yang memberikan dampak ekologis. Yang hari ini kita belajar dari Bali. Bali itu dampaknya dengan begitu banyaknya wisatawan yang datang, dengan problem RT RW juga yang tidak mudah di sana, dengan kemudian juga pengaturan yang belum juga bisa diatur dengan baik. Sekarang ini Bali mengalami yang namanya problem ekologi serius terkait dengan pengaman pariwisatanya. Untuk itu, kami terus akan memperkuat regulasi di bidang
Perda RZBP 3K 2017 tentang tata ruang laut dan pulau kecil, juga Pergub tentang pengawasan ruang laut, konservasi hingga perlindungan air tanah, juga Pergub nomor 85 tahun 2022 khususnya di daerah konfirmasi Taman Nasional Komodo. Saya kemarin baru dari Taman Nasional Komodo, melihat sendiri memang bahwa kita mesti harus sungguh-sungguh serius memastikan bahwa di Komodo sendiri daerahnya harus betul-betul terregulir dengan baik dan dipastikan implementasi pelestarian lingkungan juga berjalan dengan baik. Kami terus mendorong pemerintah provinsi dengan 2 CNTT agar memanfaatkan ruang darat, laut dan pesisir tetap dalam koridor pelestarian. Karena sekali lagi, NTT ini kalau kita salah-salah urus, itu potensi kerusakan lingkungannya besar sekali. Daratan Timur ini sekarang permintaan untuk buka mangan tinggi. Saya dapat banyak usulan untuk buka tambang mangan di Daratan Timur. Dari daerah sudah tanda tangan, bupati sudah tanda tangan, sudah masuk ke tempat saya lagi tahan sekarang. Sampai dengan ada persetujuan bersama, sampai dengan semua sudah sepakat dulu, baru mulai kita jalan. Tapi tanpa kesepakatan bersama para pihak yang terkait tidak mungkin jalan. Dan itu kalau kita buka itu masih awalnya dampak lingkungan masih kita jelasin betul-betul. Cukup sudah pengalaman geothermal di Flores, awal-awal semua bilang setuju, kemudian selegal ribut kayak sekarang. Pemerintah yang sekarang ini kami ketiban bagian untuk merapikan lagi semuanya sudah disetujui di saat lalu. Karena ada yang perusahaan tidak jalankan dia punya tugas, ada yang belum urus masyarakat punya bagian. Nah ini yang kita kerjakan dan kita pastikan bahwa semua harus terregulasi dan dipastikan di bawah masih sama-sama sepakat. Di Sumba juga sekarang itu sudah ada yang namanya, paling sudah mulai ramai itu, emas pakai gali itu, tok batu aja jadi emas, emas permukaan. Jadi NTT ini emas dan juga bukan barang pidana. Lagi-lagi itu masih problem lingkungan masih ribut lagi. Karena pembangunan apa saja pasti ada dampak. Apa saja. Mau pembangunan agama pun pasti ada dampak. Minimal budaya masih kemudian tersisihkan. Apalagi ini bicara soal tambang. Mau bicara juga pembangunan di sektor pertanian pasti ada dampak. Kita mesti buka hutan. Mau bicara buka perkebunan pasti ada dampak juga, pasti kita masih kurangi wilayah itu. Kita buka di pantai masih kurangi wilayah konservasi. Jadi semua pembangunan pasti ada dampak. Nah ini mesti kita sama-sama cermati dan kita sepakati. Implementasi ekologis sudah kita terus lakukan dengan konservasi dan rehabilitasi alam. Bank pohon desa hijau itu terus kita gelorakan di provinsi maupun juga di tingkat 2. Kemudian tata kelola air dan adaptasi iklim. Saat ini kita punya namanya program desa tangguh iklim. Di beberapa daerah kita terus mendorong pembangunan embung sehingga kemudian juga teknologi konservasi air. Kemudian pertanian dan perikanan berkelanjutan, di mana kita dorong agar pengembangan tanaman yang adaptif iklim, perkebunan organik serta perikanan ramah lingkungan. Kemudian juga di sektor energi, kita masih pelan-pelan mulai melepas energi fosil. Karena energi fosil ini yang menggunakan batu bara, minyak ya. Solar itu merusak udara kita. Tapi memang untuk soal ini nampaknya kita masih lebih toleran. Kita siap untuk menghirup udara kotor daripada yang lain. Jadi untuk yang soal menyangkut ini juga saya pikir kita kalau bagus juga untuk mencermati antara udara dan juga di lapangan. Kemudian penguatan kelembagaan. Saat ini kami terus mendorong agar penegakan hukum terhadap illegal logging, illegal fishing, illegal mining itu terus kita kerjakan. Baik yang menembak hutan sembarangan atau kemudian mencari ikan juga serampangan pakai bom dan sebagainya atau pakai pukat harimau, atau juga melaksanakan juga kegiatan pertambangan serampangan. Tidak harus makan atau emas, tapi menambang pasir pun kan ada RT RW-nya, tidak bisa sembarangan diambil. Kemudian pemberdayaan masyarakat adat dan juga kebetulan Felix terus kami dorong. Yang berikut juga pendidikan dan literasi ekologis. Kita ini masih termasuk kurang dalam hal memasukkan muatan ekologis di sekolah-sekolah.
kampanye publik hingga pelatihan anak-anak muda sebagai pelopor green leadership. Kita memang masih kurang soal ini karena memang pemahaman atau literasi ekonomi kita masih terbatas. Kita bersyukur ada wali yang juga terus advokasi ini dengan baik. Kemudian juga kita butuh juga untuk dari kelompok-kelompok dari gereja, saya lihat juga dari gereja Gemit, keuskupan, dari MUI, kemudian juga dari Hindu dan Buddha dan juga dari berbagai kelompok-kelompok akademis terus juga mendorong ini semua. Juga terima kasih teman-teman dari kelompok Cipayung ya, PMPRI, GMKI, HMI, kemudian GMNI dan sudah semua ya, GMKI, PMPRI, HMI, GMNI, PMI, juga dari IMM, kita masih Muhammadiyah dan yang lain. Organisasi kepemudaan juga terus mendorong ini juga diatensi oleh pemerintah provinsi dan tingkat 2. Tantangan yang kita hadapi juga harus kita sampaikan dengan jujur bahwa alam dan iklim itu terus mengalami kekeringan, deforestasi dan juga degradasi lahan. Yang dulunya itu adalah daerah-daerah tangkapan air, hari ini itu sekarang sudah dipakai untuk berbagai kebutuhan. Dan sekali lagi dia bisa untuk berbagai urusan. Yang dulunya hutan, karena kita mau buka kebun, dan orang itu kan pada hobi begitu kalau saya pergi kampung-kampung. Hobinya kalau buka kebun itu pakai bakar hutan, bakar lahan. Kita ini malas pergi pakai alat-alat lain, hobinya kita tuh bakar lahan. Jadi jangan kaget kalau pada saat musim tanam itu, menjelang musim kering mau selesai ini, orang malas kerja itu kemudian bakar-bakar lahan. Itu tidak ada protes-protes juga sebenarnya. Nah kita masih mencermati dengan suku. Di Rio itu sekarang para pembakar lahan itu sekarang bila perlu ditangkap, perlu diadili dan dikasih hukuman berat. Nah kita masih mencermati ini juga di NTT. Apa kita akan masih membiarkan orang buka lahan itu dengan cara membakar? Nah, kita masih menjadikan bersama itu untuk kita jaga ini dengan baik. Kemudian juga ekonomi dan sosial, tekanan pemanfaatan sumber daya dan juga kemiskinan struktural juga terjadi. Hari ini kenapa di daratan timur sana itu orang suruh bilang buka lagi tambang mangan? Karena itulah tambang yang paling memungkinkan orang pegang uang. Saya tidak kekurangan orang datang ketemu saya nih. Ada yang pendeta lah, romo lah, atau agama ustadz lah. Ada dari beberapa orang datang minta untuk gubernur buka mangan di timur ini. Tapi saya bilang pokoknya sejauh belum ada kesepakatan bersama, tidak ada jaminan soal menyangkut kelestarian lingkungan, gubernur NTT tidak akan ke sini. Kecuali ada kesepakatan bersama dulu dan dipastikan bahwa lingkungannya jelas nih, urusannya gimana. Sumbar ini tuh, setelah itu pasti akan nanti ramai tuh. Emas, udah ramai orang naik itu ke daerah emas itu. Tadi waktu pas ke NTT saya mendapat kabar. Dan semua waktu pasti meledak juga sebenarnya. Dulu dia main di Wangameti, orang demo 4 tahun buka emas di situ. Karena Wangameti itu pusatnya air, itu berapa tahun lalu di demo sama teman-teman aktif lingkungan dari Kupang, akhirnya batal. Tapi hari ini itu dia bukan lagi di daerah area yang kena di air, di daerah pinggir-pinggir pun ada emas. Itu pun saya bilang sejauh belum ada kesepakatan, provinsi tidak mungkin akan ke sini. Tapi faktualnya ini sudah jalan di lapangan, karena ini emas ini kan orang doi paling gampang. Itu uang jelas punya itu, 1 gram sekarang 1 juta minimal di situ. Kalau jual di tempat di umum sudah 2 juta 1 gram. Nah, kalau satu minggu dia bisa bawa dengan 1 kilo ya berarti ada berapa miliar uang keluar dari situ. Baru satu jenis di satu titik. Jadi kita ini ada pada urusan antara pemanfaatan sumber daya itu dan kemiskinan struktural yang terjadi di mana-mana. Kita bersyukur belajar itu dari pengalaman Labuan Bajo. Labuan Bajo itu pertarungan 2 masa pembangunan itu. Kalau dulu menang si X itu berarti itu daerah tambang. Karena menang si Y dia jadi daerah pariwisata. Itu masa pembangunan paling kita lihat itu Labuan Bajo. Kalau kemarin menang kelompok tambang tidak ada Labuan Bajo itu. Syukur kelompok tambangnya kalah. Yang menang kelompok yang pariwisata. Nah tapi apakah model Labuan Bajo ini bisa kita bikin di mana-mana? Saya bilang walau alam. Belum tahu, belum pasti. Tapi kalau mau contoh pembangunan yang dilahirkan oleh sebuah masa pembangunan, itu lihatlah Manggarai Barat itu. Kalau dulu jadinya si X itu, pada itu daerah tambang itu, pasti tambang. Karena dia bawa masak, saya mau nambang itu daerah. Tapi karena yang menang orang yang pro pariwisata, Labuan Bajo selamat,
Pak SBY mulai buka, Pak JK mulai Seven Wonders, Pak Jokowi mulai taruh banyak barang di situ, Pak Prabowo sekarang dukung terus itu pembangunan. Hari ini Labuan Bajo kalau kita pergi itu, entar lagi dia akan mendekati Bali. Cuma sekarang dia masih siap dengan berbagai dampak-dampak ekologi sosial harus kita jaga di sana. Jadi sekali lagi ini problem real, konkret hari ini di sini. Kemudian tata kelola, banyak penegakan mulai keterbatasan data. Saya harus akui bahwa kami punya juga banyak keterbatasan di provinsi. Sekarang saya banyak pakai itu pola-pola kemitraan sekarang. Kalau orang provinsi nggak ada, saya suruh bilang kerjasama pakai dengan berbagai pihak yang bisa kerja untuk bantu kita di situ. Dengan kemampuan yang kita terbatas ini kita jalan terus dengan dana yang ada ini. Kemudian kesadaran masyarakat, partisipasi adat yang belum optimal. Sampai saat ini juga memang harus kita bicara bahwa tentang perubahan pola pikir. Bahwa kalau dulu masyarakat adat itu dia defensif, menunggu orang datang, tapi sekarang juga dia bisa menentukan. Nah, memang persoalan kita adalah masyarakat adat kita ini rata-rata itu mereka belum banyak yang bisa berinteraksi dengan baik dengan kemajuan modernitas di Indonesia, NTT, dan juga mungkin yang masuk sekarang di Indonesia NTT. Jadi kadang datanglah kalau investasi atau pembangunan itu membuat masyarakat adat takut dan kemudian mereka tidak berinteraksi dengan positif. Dan tentu yang paling terakhir adalah teknologi infrastruktur yang masih terbatas. Kita masih memiliki program untuk urusan kelestarian lingkungan ini karena orang-orang yang jaga lingkungan itu mereka agak susah terakses dengan teknologi. Umumnya sinyalnya nggak ada. Telkomsel biasanya jarang menjangkau tempat-tempat yang memang kita mau jaga hutan itu. Infrastruktur sana juga terbatas. Jalan jangan tanya, fasilitasnya juga jangan tanya. Saya kadang-kadang masuk kawasan hutan di daerah-daerah itu, saya melihat memang mereka problemnya di situ. Kita punya orang juga pasti terbatas untuk jaga yang demikian. Untuk itu ke depan, kami di provinsi ini terus mendorong adalah ekologi berkelanjutan. Kita bisa manfaatkan sesuatu, baik itu hutan, pertanian, pertambangan. Yang penting melestari alamnya. Nah, di titik ini yang kita diskusikan mesti harus lebih detail. Penambangan pasir itu kita mau tidak mau harus kita lakukan, karena kita butuh untuk bangun rumah, bangun jalan, dan itu tidak bisa dari provinsi dan harus dari NTT sendiri. Tapi membangun dengan melibatkan kita bisa ambil pasir itu di tempat yang RT RW-nya memang amdalnya sudah terpenuhi, tidak merusak lingkungan dan bisa kita pakai juga dengan baik. Ini baru satu kasus tentang pasir. Yang lain kita masih diskusi yang sama. Urusan-urusan tadi saya sampaikan misalnya pangan, emas dan sebagainya. Kemudian pemantauan tata kelola dan regulasi. Kita perlu regulasi lingkungan yang tegas. Saya terus juga bersyukur ada waktu pada saat kemarin para uskup, tokoh-tokoh lingkungan protes soal geotermal. Kalau tidak protes itu, kita tidak tahu bahwa geotermal yang di lapangan dibuat oleh perusahaan itu bermasalah di beberapa urusan. Dan itu kita bisa periksa apa yang salah dari yang masukan para uskup dan juga dari para ahli lingkungan. Ada yang betul, kita suruh perusahaan segera perbaiki. Ada yang sudah mereka kerjakan, kita suruh mereka segera sampaikan sudah mereka kerjakan. Jadi kadang-kadang juga tuh komunikasi yang buruk itu membuat akhirnya ributnya itu meledaknya di media sosial ataupun meledak di publik. Tidak semua juga yang diprotes itu ternyata tidak dilakukan, sudah dikerjakan. Tapi dia komunikasinya buruk. Tidak komunikasi baik ke tokoh agama setempat, ke kepala desa, ketua adat, ke DPRD, ke pemerintah daerah, ke uskup, ke pendeta, ke ustadz. Akhirnya karena komunikasinya buruk, persepsi masing-masing dibangun, tembok kemudian lebih tumbuh daripada jembatan dialog. Akhirnya kayak seperti sekarang terjadi. Dan di NTT ini saya lihat secara umum itu problem terbesar kita adalah masing-masing itu kurang jembatan dialog. Akhirnya masing-masing bangun persepsi dan masing-masing kemudian ya udah saya dengan persepsi ini saya akan ngomong begini dengan orang lain. Nah, ini perlu kita selesaikan dengan baik. Kemudian juga pemberdayaan masyarakat lokal, nah ini masyarakat adat ini. Ini juga saya kira di mana-mana pelestarian lingkungan itu mau tidak mau harus melibatkan masyarakat lokal, masyarakat adat itu. Karena yang tahu tentang tanah itu
tempat itu ratusan tahun itu mereka. Pemerintah baru datang belakangan. Nah, tapi memang seperti saya sampaikan, ketegangan antara pembangunan atau pemerintah ataupun investor yang datang mengurus lahan masyarakat adat ini, itu sampai saat ini memang kita belum ketemu rumus baku yang pas dipakai. Dan itu kadang-kadang memang jadi sangat unik dari tempat ke tempat yang lain, case by case bisa beda. Nah, tentu butuh para pihak untuk kita bisa memastikan bahwa masyarakat lokal, masyarakat adat itu bisa berdaya di tempat tanah di mana dia akan diajak terlibat untuk membangun. Berikutnya pengembangan impact untuk pertanian, energi dan juga konservasi. Nah, dalam banyak urusan juga itu saya lihat, terutama pertanian, energi, konservasi ini, itu semua hal yang diperdebatkan itu bisa dibahas secara akademik dan ilmiah. Yang hari ini kan yang saya bilang kan ada dua ya. Yang tadi Mangan di Timor, Mas di Sumbar. Flores ini kemarin pasti sudah stop tuh. Dan kalau waktu bicara Mangan karena itu penambangan dalam saya bilang stop. Kalau tambang dalam udah pasti rusak parah itu stop. Namun kita diskusi. Kita bikin yang pemerintah yang memungkinkan dan di sini kita bisa kena, tapi juga bisa kita perbaiki. Ada satu konglomerat dari Jakarta ketemu saya bilang gitu. Pak Mel, kami nanti kalau kami buka Mangan, kami pasti akan tanam lagi di situ, tanam pohon. Karena di tempat di mana Mangan ada itu biasanya pohon tidak mungkin tumbuh karena dia asalnya tinggi. Pokoknya kalau saya bilang gini, yang penting bikin dia badan proyek kita lihat dulu, bikin dia besar-besar, bikin 100 meter terus kan. Benar nggak yang dia omongin? Kalau dia bilang skala besar itu kita nggak bisa stop. Tapi coba bikin contoh dulu kita mau lihat, benar nggak? Atau misalnya di daerah yang kemiringannya begini itu, ketika dibuka itu bisa bikin namanya jadi embung. Kalau teorinya sih bagus, tapi saya cuma bilang, bikin dulu satu contoh, kita lihat, benar nggak? Jadi masyarakat sekarang itu harus dilihatkan bagaimana yang ide-ide yang dia omong bagus itu, bagaimana bikin pilot proyek kecil-kecil dulu, satu titik aja. Kita contohnya, benar nggak? Kalau itu berhasil, nah coba kita panggil orang, coba sekarang begini, benar nggak? Panggil ahli lingkungan cek, panggil teman-teman akademisi cek, benar nggak? Secara akademis ini boleh dan bisa kan gitu. Nah ini cuma butuh sebenarnya dialog yang kita uji coba. Kita ini kan kita ini kan Thomas semua kita dalam ruang ini. Nah kita Thomas semua. Kalau belum lihat itu belum percaya. Gitu. NTT ini kita mayoritas Thomas semua. Kalau belum lihat sesuatu hal yang itu betul-betul benar, kita akan percaya. Kalau benar ya itu boleh. Silakan. Kalau sudah skala kecilnya boleh, skala besar bisa dikerjain. Kalau skala kecilnya gagal, stop sudah, jangan dipaksa lagi. Kemudian kolaborasi multi pihak. Kita butuh sinergi pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, masyarakat sipil, tokoh agama, semuanya kita butuh semua untuk satu kampung. Karena dengan gabung semua pihak ini kita bisa melihat dari berbagai perspektif dan lebih jernih, lebih utuh, lebih komprehensif. Sehingga isu persoalan lingkungan ini menjadi isu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dari berbagai perspektif. Perspektif dari bawah kan rakyat, masyarakat adat, perspektif yang menengah misalnya dari para akademisi, aktivis, dari para jurnalis dan seterusnya, dari perspektif elit pengambil kebijakan, tokoh agama dan sebagainya. Nah jadi kita masih kumpul semua ini dengan baik sehingga isu-isu lingkungan ini bisa kita bahas dengan tenang, dengan jernih, kepala dingin, di ruang-ruang yang memang kita diskusinya bisa kita bikin dengan bagus. Kemarin saya lihat bagus sekali di Undana, kelompok pro kontra geotermal kumpul di Undana, diskusi, debat. Saya ikut memang tidak dari awal, tapi si pertengahan sampai akhir saya ikut melalui Zoom, maka saya tutup. Itu kelompok-kelompok yang selama ini tidak pernah ngobrol itu duduk bersama dan ngobrol. Nah itu udah benar tuh. Saya waktu ke Pocoleok itu, yang urus dari tentara polisi larang saya nggak boleh di situ. Pak Gus itu ada apa? Pak Gus dilempar atau di ini di apa? Kami nggak tahu jawab. Nggak apa-apa. Karena saya nggak mau nggak ada dialog dalam perdebatan berlebih. Dan saya tahu presiden itu akan dimaki, dimarahin, diomelin, dikritik. Ya itu harus diambil. Pemimpinnya kan tidak mau dipuja-puji, dan saya capek juga. Saya ini orang nggak terlalu suka dipuja-puji. Karena saya memang dulu nggak pernah puja-puji orang dan nggak suka puji-puji orang. Jadi saya diajar pun juga saya menikmati. Jadi itu saya pergi ke Pocolok itu baru saya lihat memang kalau modelnya kita biarin rakyat berbeda dia susah gitu. Ya resiko pemimpin dimaki, dikritik itu tugas pemimpin. Tapi ternyata itulah dialog pertama di tempat itu yang terjadi.
Ya kalau kita pemimpin nggak ambil resiko, ya nggak akan pernah kita bisa selesaikan masalah. Tugas pemimpin itu kan dia membuat arah, mengambil satu hal yang dia pikir itu benar, dia sudah diskusikan, dia sudah uji, dia sudah kayak, dan dia jalankan. Bahwa dikritik, dimaki itu, ya itu sudah tugasnya pemimpin. Tidak mungkin tidak, itu sudah resiko. Nah, dalam hal soal menyebut ekologi juga sama gitu. Itu semua uskup di Flores itu saya ajak juga diskusi, bukan saya tahu lah mereka masing-masing punya pikiran. Saya masuk juga kali Deloro, saya ajak diskusi juga. Karena buat saya semua itu mesti dialog. Bahwa kita tidak punya titik temu, ya kita ngobrol terus, kita bicara terus sampai kita ke titik temu. Saya yakin juga nanti di sini ada nanti tokoh agama yang setuju, ada yang tidak setuju soal menyambut makan. Ada pendeta yang setuju, ada pendeta yang tidak setuju. Ada tokoh agama yang setuju, ada yang tidak setuju. Romo yang setuju, ada yang tidak setuju. Ustaz setuju, ada ustaz yang tidak setuju. Ada aktivis yang setuju, ada aktivis yang tidak setuju juga. Ada pengusaha yang gini, pengusaha yang gitu. Tapi semua ini kalau menurut saya tidak mungkin Tuhan kasih kita ini untuk tidak kita gunakan. Semampu dan sebatas yang kita pernah lakukan itu benar gitu. Ya kita kecil-kecil itu sebagai contoh nanti. Kalau ini nggak benar, stop, jangan lagi dibuka. Metode ini udah pasti nggak benar, tapi bikin kecil-kecil aja, 100 meter, tutupnya kan gampang. Kalau itu benar, terusin. Kalau nggak, tutup. Jangan kita perpanjang lagi masalah di. Karena buat saya begini, kita punya pembangunan di NTT itu banyak sektor. Kelautan perikanan, pertanian, itu banyak sekali. Jangan karena faktor-faktor cuma 1-2 biji urusan menyangkut tambang ini kita ribut lagi. Energi kita sudah terbatas ya. Uang terbatas, ini terbatas. Ini ada juga kan berangkatlah kami punya anak-anak pergi retret di Unan kan. Itu retret itu kalau bikin di hotel itu mungkin 4-5 kali lipat itu. Ditaruh di sana biar murah meriah itu. Tapi juga tetap masih orang kritik ya, itu juga masuk akal. Yang mereka tuh di sana tuh model kayak anak-anak asrama lah itu. Karena itu tinggalnya di asrama, bukan di hotel. Tapi tetap itu kan juga jadi soal. Itu juga bagian yang kami dapatkan di Magelang itu, saya rasakan itu bagus sekali. Untuk menyatukan pikiran, perasaan yang sama kayak kita dulu mana yang masih aktivis lah. Ada pelatih itu, persis sama begitu. Dikasih juga di sana, biar mereka juga perhati. Jangan masuk hotel. Dan kalau hotel begini kan nanti banyak orang itu kan nanti ribut aja. Kalau kan motor RNTT itu di sini kebagian ya Pak ya. RNTT kan sini ada yang nginap juga. Nah itu urusan orang luar negeri lah, mereka punya duit. Dan kalau begini kita duit juga terbatas, kita atur baik-baik. Jadi poin penting kita dialog dengan baik soal lingkungan agar kita bisa cari titik temu untuk pembangunan dan lingkungan bisa kita jaga dengan baik. Sekali lagi saya dan Pak Wakil Gubernur dan kami di Provinsi NTT tentu akan tetap menjaga agar fondasi ekologis tetap menjadi dasar kita melangkah ke depan. Saya ini kemarin tur NTT aja itu saya tolak ada berapa perusahaan tambang yang mau jadi sponsor, saya tolak karena saya takut rame. Karena udah ribut kan, saya tolak itu. Daripada rame, udah buat kembalikan jangan terima, kembalikan atau terima kembalikan. Berarti kita rame. Karena saya tahu situasi sekarang ini semua serba sensitif. Bisa jadi soal hal-hal yang sebenarnya itu membantu kita pun bisa jadi soal kalau kita salah-salah urus dan lain. Sehingga untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya tentu sangat mengapresiasi acara hari ini, Prof. Pak Pendeta Dr. Pak Jimmy, saya terima kasih banyak sekali. Pak Abdul juga terima kasih banyak, Pak Nelwan, Pak Ferry dan semua yang sudah membuat acara ini bisa terjadi. Waktu pada saat ketemu saya di rumah Pak Pendeta, saya waktu itu tanggal 22 saya masih di Jakarta. Saya tadi ke Jakarta dari Labuan Bajo kemarin siang, saya terus ke Jakarta karena lagi memperjuangkan PT Semen ini tetap hidup di NTT. Jadi kemarin kami ke Jakarta karena kita kalah pengadilan, saya nggak tahu siapa yang main. Dan mereka sangat kepingin betul ambil aset provinsi. Kemarin saya ke Jakarta untuk kita mau fight lagi, ambil lagi di tahap terakhir di kasasi. Karena PT Semen tidak boleh diambil orang. Ini mau diambil orang. Jadi kemarin saya ke Jakarta, jadi saya minta untuk dibuat hari ini biar saya bisa hadir, dan saya terima kasih panitia sampai berudah sehari. Terima kasih banyak. Karena saya pikir juga ini penting untuk saya bisa hadir langsung karena isu ekologis ini saya perkirakan ya setelah acara Wali kemarin di Sumba dan melihat perkembangan semua yang mau kepingin urus NTT ini, nampaknya ini isu akan
menjadi isu serius ke depan, dan saya berharap kita semua menaruh perhatian serius untuk hal ini, sehingga nantinya pembangunan di Nusa Tenggara Timur, terutama dan yang pertama itu di sektor pertanian juga dia ramah lingkungan, perkebunan juga ramah lingkungan, kelautan perikanan juga ramah lingkungan, peternakan pun juga ramah lingkungan, dan yang terakhir ini tidak bisa kita juga hindari adalah orang mulai kepingin juga membuka di soal tambang tadi ya. Kalau geotermal itu dia pengeboran bukan tambang, tapi itu urusan tersendiri. Tapi yang orang akan nambang itu yang sudah pasti pasir. Pasir itu kita bangun butuh pasir. Daratan Sumba itu mereka sampai ini pasirnya itu ambil dari pasir laut. Mereka simpan, dia kasih kering berapa lama baru dipakai. Tapi ini pasti butuh pasir yang betul-betul pasir yang bukan dari laut. Nah itu kita masih pastikan pasirnya itu tidak menimbulkan dampak amdal ekologi yang luar biasa kalau ditambang. Apalagi sekarang sudah ada masuk lagi mangan, bahkan emas. Saya terus terang grogi juga lihat ini situasi. Groginya karena ini kita harapkan sama rakyat yang hari ini mereka memang butuh makan, Pak. Ini kita bukan diskusi di sini ya. Kan saya lihat sendiri itu. Mereka ambil, bikin, aduh. Itu nggak mudah karena mereka kerja dan dengan keringat mereka dapat barang itu. Jadi ini bukan nambang di dalam Pak, ini merek-merek budaya. Di Timor ini saya baru tahu juga ternyata itu tambangnya itu anak-anak kecil pun nambang itu. Mereka jualnya ke perusahaan. Nah ini kalau kita tidak duduk bersama teman-teman Cipayung, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, saya takutnya dia bergesernya itu ke konflik. Karena yang satu kan butuh makan. Karena mereka merasa cuma dari ini mereka bisa betul untuk makan. Real konkret nih butuh makan. Yang satu lagi kita masih jaga ekologi. Ini sama jangan orang diskusi antara kita mau tahan orang merokok atau kita pikir tenaga kerja. Saya komisi 1, komisi 9. Saya paling anti untuk, karena saya itu komisi 9 itu kami kesehatan kena, tenaga kerja kena. Kalau Ibu Sri Mulyani itu hobinya kan naikin cukai, biar orang mengurangi rokok. Atau suruh nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah tapi kami juga nggak tega lihat rakyat tidak bisa kerja gara-gara urusan begini. Urusan cukai rokok dan urusan kesehatan yang kadang-kadang kita juga lihat agak. Dan ada orang bilang begini, merokok itu menyebabkan kanker, impoten, gangguan kehamilan dan janin, jadi iklan rokok gitu. Tapi saat yang sama juga bilang begini, hanya orang sehat saja yang merokok. Coba, emang salah ini? Kan kalau orang sakit pasti kan nggak mungkin merokok. Orang sehat pasti merokok, bisa merokok. Nah ini kan juga kita masih urus. Isu kesehatan dan tenaga kerja ini kan dua isu yang juga harus kita urus. Sama-sama penting. Yang penting, tapi orang kan butuh kerja juga. Jadi dalam dilema-dilema inilah kita kemudian harus duduk dan diskusi. Ya, ekologis itu dia akan banyak menghadapi dilema-dilema semacam begini. Yang itu butuh suara gembala, suara dari Pak Ustadz, suara dari kampus, suara dari gereja, dari mana-mana. Butuh suara juga dari teman-teman aktivis, ya pengusaha juga bisa kita lihat, karena pengusaha juga mereka datang juga, ada pengusaha juga mereka tuh buka lapangan kerja, tapi sekali lagi jangan tabrak ekologis, jangan tabrak adat yang berlebihan dan juga yang lain. Saya pikir ini bisa saya sampaikan Pak Ben sebagai sambutan sekaligus materi, karena abis ini saya mohon izin dulu karena ada urusan dari Bali, Pak Pangdam minta ketemu, kemudian masuk terus ke Unan karena saya masih buka acara nanti sore. Saya habisin dulu baru ke Unan karena kami sore sudah pembukaan di sana. Dan saya pastikan kalau teman-teman akademisi, aktivis, wartawan mau pergi lihat silakan. Itu tidak akan jauh berbeda dengan yang dialami ketika kita zaman dilatih dulu. Karena ini gubernur aktivis ini. Jadi saya mau latih. Aset kita juga harus bergaya aktivis. Saya bisa bikin pelatihan di hotel, uang ada. Saya suruh mati-mati, tapi kan nggak mungkin. Ributnya biasa lagi. Tapi kami bikin di Unan itu udah pas hematnya seper 20 lah. 20% dari total anggaran yang kalau kita bikin di hotel. Dan itu kalau di sana tahu sendiri. Kan tentara itu kan ketat, jadi bangun pagi itu lebih dasar daripada kita dulu pelatihan zaman aktivis. Itu bangun pagi jam 4 pagi mereka. Latih dulu pokoknya. Latih disiplin biar mulai bisa mengikuti irama pergerakan dulu. Saya ini kan orang bilang
Ya, kita modal cuma modal ini aja Pak Jim. Saya modal cuma modal tidur di jalan aja. Karena saya ini bergerak tidur di jalan yang membuat bisa bertanggung. Kalau tidak modal begini pasti tidak bisa sentuh banyak perusahaan di CNTT. Hari Sabtu kemarin saya temani Pak Trenggono di Rote bersama Raffi Ahmad dan Ariel. Mereka lagi urus bangun Rote untuk urusan garam. Kenapa saya kejar ini menteri? Karena ini menteri ini akan mendatangkan manfaat besar buat NTT. Kalau saya tuh kalau menteri ini saya tahu gunanya banyak itu saya kejar dia. Pasti saya kejar. Kan itu kita butuh Pak. Kita jangan sok-sok merasa hebat. NTT kita banyak butuh orang lagi NTT. Saya mau menghambat sama orang itu pun saya akan lakukan, yang penting dia bantu NTT. Tadi pagi pun saya tetap ketemu teman-teman komisi 4. Ada 19 orang tadi. Kami dulu ngomong minum kopi pagi di Aston. Karena mereka komisi 4 ini bawa kasih kita tuh untuk urusan pertanian, peternakan, urusan kelautan, banyak banget tadi kami diskusi. Pokoknya kalau menyangkut tentang yang begitu saya pasti kejar. Menteri PU itu saya baru tahu tiba-tiba mau masuk Ponggol, saya baru tahu tuh jam 1 malam, dia masuk jam 6 pagi. Jam 3 pagi pun kita nggak pakai tidur, langsung terbang, jalan darat jemput dia. Yang model begitu tuh harus dilakukan. Jadi jam berapapun kalau namanya ada rezeki mau masuk buat NTT harus kita jemput. Karena itu rahmat bagi Nusa Tenggara Timur. Karena dia bangsa NTT, dia urus kita dengan baik. Sampai itu bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sekali lagi buat Pak Jemi dan teman-teman dari Jakarta yang sudah datang ini. Salam hormat buat Pak Yasona Lawli. Juga Pak ada Sewa tadi mungkin siang ya. Salam hormat juga buat beliau. Yang pasti kami di pemerintah provinsi akan terus bersinergi bersama agar kita bisa membangun NTT dengan baik dan juga harus berdasarkan aspek ekologi juga yang bisa kita jaga dengan baik. Dan saya lihat untuk urusan ini itu kita mestinya punya titik sambung yang sama walaupun mungkin perspektif kita berbeda dan cara kita berbeda ya. Tapi intinya saya kira kita sama-sama punya maksud yang sama untuk jaga lingkungan NTT tetap terjaga dengan baik. Tuhan berkati kita semua. Salam. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat siang. Terima kasih Bapak. Ada pelanggan dan sertifikat. Semua pegawai besar seperti Akademi Jakarta, Pak Yasona Lawli, Izin Bapak 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini dari Nagakyo. Iya. Nagakyo ini daerah bencana. Benar? Iya, betul. Oh, terima kasih. Baik, terima kasih. Kita akan foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3.